Assalamualaikum, apa kabar Bata? Saya Ipa Nugrawati dari podcast Maspu Bicara Diskominfo Enrekan. Di episode perdana ini kita akan berbincang tentang terobosan baru dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekan terkait proses pencairan dana bagi OPD di tengah pandemi COVID-19, yaitu darah mental. Tapi sebelumnya, sahabat MB Podcast, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel kami Diskominfo Enrekan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini kita kedatangan tamu istimewa dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekan, Ibu Kepala Badan, Ibu Nurjana Mandeha SKM MSE. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, terkait darah mental ini Ibu, bisa diceritakan apa itu darah mental? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Mandeha, Kepala BKAD Kabupaten Enrekan, yang dalam kondisi saat sekarang melaksanakan pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-7. Dalam pelaksanaan PKN ini kami memiliki tugas dan kewajiban harus menelurkan proyek perubahan. Salah satu proyek perubahan yang kami lakukan yaitu darah mental. Darah mental adalah akronim dari mudah, murah, dengan dokumen digital. Apa yang melatar belakangi Ibu Kaban mencetuskan ide darah mental ini? Darah mental muncul dengan 3 alasan. Alasan pertama, adanya pandemi COVID. Alasan kedua, adanya efektif dan efisiensi anggaran. Dan alasan ketiga, untuk melaksanakan digitalisasi data dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal. Nah, baik Ibu Kaban, untuk inovasi darah mental ini kira-kira apa tujuan dan manfaat yang ingin Ibu capai? Baiklah, dari metode darah mental ini ada 3 tujuan yang akan kita capai, yaitu tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu tersedianya layanan data digital pada proses pencairan SP2DGU untuk 5 OPD. Untuk jangka menengah itu kita laksanakan mudah-mudahan bisa mencapai 43 OPD. Dan untuk jangka panjang kita berharap bahwa tersedianya layanan keuangan secara online dan terintegritas. Sedangkan manfaatnya yang utama adalah kita mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Karena ini inovasi baru Ibu, kira-kira sistem kerjanya seperti apa Ibu? Sistem kerja dari metode ini di mana kita berharap teman-teman OPD ini melakukan proses pencairan data. Itu pertama, tidak lagi berkunjung ke BKAD. Mereka bisa melakukan proses pencairan data di OPD masing-masing dengan mengupload data yang dibutuhkan sesuai dengan menu yang ada di aplikasi. Jadi menu ini merupakan menu tambahan yang awalnya sebelum proyek perubahan itu kita tambahkan menu verifikasi dokumen, verifikasi data di aplikasi SIKD. Jadi itu adalah tambahan. Kemudian kedua, dengan metode ini kita berharap dapat melaksanakan efektif dan efisiensi anggaran, terutama teman-teman yang berada pada jarak yang jauh dari BKAD. Ketiga, ini memudahkan kita pada saat pemeriksaan nantinya, karena pada saat pemeriksaan itu kadang tim pemeriksa meminta data secara scan, sehingga ketika kita lakukan scan secara bertahap itu bisa kita kumpulkan dengan tidak terburu-buru.
Ya, jadi di samping untuk mengurangi kerumunan, sistem pelaporan juga bisa lebih cepat begitu ya, Ibu? Ya, benar sekali. Karena ini inovasinya berbasis digital, tentu saja ini kan berkaitan dengan IT, Bu, Ya. berkaitan dengan jaringan, apalagi aplikasi. Ya. Kira-kira kendala apa yang dihadapi terkait sistem baru ini, Bu? Biar kedepannya bisa lebih maksimal. Ada beberapa kendala. Kendala pertama SDM. SDM ini karena ini hal yang baru, maka kita perlu lakukan kegiatan sosialisasi. Kedua, sarana prasarana, terutama dalam hal server dan jaringan. Server yang kami Pemda miliki sekarang ini untuk kondisi yang saat sekarang itu masih alhamdulillah masih bisa mengcover. Tetapi untuk berikutnya itu ketika seluruh data dikumpulkan itu sangat kapasitasnya tidak mencukupi lagi, sehingga ada saran teman dari Kominfo bahwa perlu ada penambahan server, sehingga dengan server ini kita berharap data itu bisa diolah dengan lebih baik lagi. Dan demikian pula dengan jaringan di sini, karena kapasitas jaringan kita tidak kapasitasnya masih untuk kondisi saat sekarang masih bisa digunakan, tapi untuk tahun-tahun berikutnya perlu kapasitas yang lebih besar, maka mungkin bandwidth-nya perlu ditambah kapasitasnya. Jadi harapan kami selaku pengguna anggaran, selaku TAPD itu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya untuk digitalisasi data, untuk penyebaran informasi-informasi itu sebaiknya dijadikan sebagai prioritas. Berarti nanti Bu untuk penganggaran ke Diskominfo ini bisa jadi prioritas ya Ibu ya? Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan Amin. itu menjadi prioritas, karena ke depan kita sudah jadi daerah digital ya. Kita Betul, tidak Ibu. bisa lagi mempertahankan diri pada posisi klasikal, Posisi tapi konvensional ya, Ibu ya? konvensional, ya. Betul Tapi kita sekali. harus juga ikut bahwa di luar sana orang sudah maju, mengapa kita tidak bisa melangkahkan meskipun itu 1 langkah? Kalau bisa sekali. kita 10 langkah. Betul Ya. sekali. Aplikasi darah mental ini Bu, bagaimana tanggapan dari atasan, dari pimpinan dalam hal ini, Bapak Bupati Enrekang atau Bapak Sekretaris Daerah? Alhamdulillah, sebelum kami melaksanakan proyek perubahan ini, kami menghadap kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wakil Bupati, dan kepada Pak Sekda selaku mentor kami. Alhamdulillah mereka sangat merespon dan berharap kegiatan ini tidak hanya sampai di saat pandemi COVID, tetapi ini berkelanjutan, sehingga dengan kegiatan ini kita dapat mewujudkan visi beliau, mewujudkan Enrekang maju, aman dan sejahtera. Nah, terakhir ini Bu Kaban, apa harapan Ibu dari darah mental ini? Harapan kami darah mental adalah dengan darah mental mari kita mempertahankan opini kita, opini wajar tanpa pengecualian. Dan dengan opini wajar tanpa pengecualian, insya Allah kita menjadi lebih baik dan lebih maju dari daerah yang lain. Amin. Terima kasih atas waktunya Ibu Kepala Badan, suatu inovasi yang bagus sekali. Mudah-mudahan kita sebagai pilot project untuk OPD yang lainnya, karena inovasi darah mental ini betul-betul efisien dan ekonomis ya Ibu ya. Di samping bisa menekan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Baik sahabat MB Podcast, sekian bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sampai jumpa di podcast MB berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.